Assalamualaikum. Hai, belajar tentu sebuah keharusan. Kembali lagi di channelnya Sri. Public Affairs, masih banyak pertanyaan berseliweran tentang Public Affairs. Mulai dari definisinya, apa pentingnya, perkembangannya, apa saja bentuk kegiatan Public Affairs sampai dengan tantangan Public Affairs saat ini. Nah, berikut jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Menurut Catlip Center dan Broom tahun 2006 dalam buku Effective PR, Public Affairs adalah bagian khusus dari PR yang membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik. Sedangkan Public Affairs menurut Public Relations Society of America Inc., a specialized area of public relations that builds and maintains mutually beneficial governmental and local community relations, also applies to public relation practice by the military and governmental agencies because of the 1913 Child Amendment. Maknanya bahwa public affairs ini adalah bidang khusus hubungan masyarakat yang membangun dan memelihara hubungan pemerintah dan masyarakat lokal yang saling menguntungkan. Juga berlaku untuk praktik hubungan masyarakat oleh militer dan badan pemerintah karena amandemen Jilid tahun 1913 silam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa public affairs merupakan salah satu fungsi PR yang perannya semakin penting dalam PR dan merupakan suatu taktik organisasi dalam menangani masalah publiknya dengan melihat konteks politik, sosial, dan budaya agar hubungan dengan pemangku kepentingan dapat terpelihara. Chairman dan Chief Consultant Kiroyan Partners, Bapak Nok Kiroyan mengatakan, dalam memperkuat hubungan dengan stakeholders, ada dua hal yang harus diperhatikan seorang praktisi public affairs. Yang pertama konteks dan kedua adalah komunikasi yang simetris. Apa ya maksudnya? Jadi gini, praktisi public affairs harus mampu memperhatikan konteks politik, sosial, dan budaya. Tanpa memahami konteks politik, sosial, dan budaya, maka public affairs tidak dapat menjalankan fungsi komunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang simetris, berdialog, serta komunikasi yang sifatnya dua arah. Contohnya, perusahaan April yang di Pelalawan Riau memiliki Stakeholder Advisory Committee untuk memastikan apakah April telah bekerja dengan baik. April juga membuat April Dialog sehingga setiap orang bisa mengupload dan bertanya mengenai aktivitas April. April Dialog melaporkan dan memantau kemajuan menuju komitmen kebijakan keberlanjutan perusahaan. Berbagi sudut pandang tentang pengelolaan hutan lestari dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melaporkan keterlibatan pemangku kepentingan dan mengkomunikasikan perspektif dari berbagai pemikir dan stakeholders sehingga April hingga saat ini being trusted di kalangan seluruh publiknya. Recently, peran PR semakin kritikal. Yang sebelumnya PR menjalin komunikasi dengan publiknya melalui media-media konvensional, namun sejak beberapa tahun yang lalu, teknologi digital dan media sosial sekejap mengubah pola tersebut. Perubahan demi perubahan, baik di dalam organisasi maupun perubahan di lingkungan organisasi, sehingga PR harus adaptif terhadap perubahan yang ada. Kemudian, memasuki tahun 2020, hubungan organisasi dengan publiknya semakin kompleks, berawal dari pandemi COVID-19, kemudian berdampak pada kestabilan ekonomi politik, bahkan uncertainty terjadi di seluruh dunia, sehingga menuntut praktisi untuk lebih proaktif dalam menjalankan pekerjaannya, khususnya pada bidang public affairs. Utamanya Indonesia di mana memiliki banyak regulasi. Public affairs harus dilibatkan dalam setiap perencanaan proyek, di mana banyak bersinggungan dengan stakeholder, disertai kepentingan dan pola pikirnya masing-masing. Jadi tidak berperan hanya sebagai pemadam kebakaran atau pengurusan izin saja.
Dengan Bapak Tony Wenas, CEO Freeport Indonesia, pada saat webinar Perhumas, bersinergi dengan pemerintah sangat penting untuk perusahaan. Dengan bersinergi bersama pemerintah, perubahan menuju kemajuan dapat dilakukan dengan cepat dan signifikan. Dan untuk menuju ke arah kemajuan, perlu mindset terbuka dari pemerintah. Empati terhadap kepentingan pemerintah membuat hubungan yang terbangun menjadi lebih baik karena saling memahami. Supaya mudah memahaminya, dianalogikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo, beredarnya hoax soal Undang-Undang Cipta Kerja terkait investasi asing. Jika masyarakat sudah termakan hoax, Indonesia akan sulit nih memperoleh investasi. Lapangan pekerjaan pun tidak akan bertumbuh. Disinilah peran public affairs. Keberadaannya bertujuan untuk membangun komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Public Affairs sendiri merupakan spesialisasi yang terbilang baru di Indonesia. Mengutip dari Pak Kiroyan dalam bukunya Public Affairs, Praktik dan Teori bahwa Public Affairs dalam perjalanannya telah mengalami banyak perubahan makna dan fungsi. Istilah Public Affairs pertama kali muncul sejak amandemen Gillette tahun 1913 untuk Undang-Undang di Dewan Perwakilan AS yang muncul sebagai akibat dari rasa khawatir bahwa program efisiensi administratif akan menyebabkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan eksekutif, juga masalah kerancuan konsep publisitas dan PR yang lebih luas. Sehingga upaya penciptaan dan pemeliharaan hubungan dengan konstituen mereka menggunakan istilah public affairs. Bertambahnya minat pada public affairs ini seiring dengan terjadinya perubahan dalam pemerintahan, komunikasi, meningkatnya arti penting pemerintah lokal dan negara, dan aturan yang makin kompleks. Yang berpengalaman sebagai CEO di berbagai industri mulai dari pertambangan, oleochemical sampai energi dan teknologi inovatif ini juga mengatakan bahwa public affairs adalah penghubung antarmuka antara perusahaan dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi gini, public affairs itu harus selalu mengikuti dan memantau perkembangan di sekitarnya, serta kondisi sosial, ekonomi, politik, melakukan analisis, memberikan arahan, memberikan masukan kepada pimpinan serta perusahaan, termasuk menginformasikan isu sebelum menjadi krisis dan bagaimana menghadapi situasi sekarang. Sekitar 50% kegiatan antara public affairs dengan public relations sama. Perbedaannya, public affairs menyangkut kebijakan publik dan kerangka hukum tentang sektor-sektor ekonomi tertentu, sehingga pelakunya perlu pemahaman tentang sistem serta dinamika politik secara makro untuk membuat analisis. Yang dalam pelaksanaannya bisa saja public affairs mencakup kegiatan yang umumnya dilakukan oleh public relations seperti media relations dan event organizing. Nah, sebenarnya terdapat pertalian nih antara public affairs dan corporate social responsibility, CSR. Kita udah familiar sekali nih sama CSR. Kalau definisi baku CSR yang dikeluarkan BSN, ada 6 bidang yang tercakup dalam SNI ISO 26000-2013, yaitu HAM, praktik ketenagakerjaan, kegiatan operasional yang adil dan jujur, isu-isu konsumen, pelestarian lingkungan, serta pengembangan dan pelibatan masyarakat. Keseluruhan bidang tersebut harus dilandasi oleh kaidah tata kelola atau governance yang baik. CSR di Indonesia itu memiliki keunikan, yaitu istilah dana CSR yang diikat dengan peraturan-peraturan daerah dengan besaran biasanya berkisar di angka 2,5% atau lebih dari laba bersih tahunan perusahaan. Dana CSR menjadi perhatian public affairs karena menjadi bagian dari proses sosial politik yang berdampak terhadap perusahaan. Sebagai topik yang berada di pusat perdebatan publik dan karena substansinya menyangkut stakeholder engagement, maka CSR menjadi salah satu bidang yang ditekuni oleh
public affairs. Konsentrasi public affairs yang lebih kepada sisi non-market dari kegiatan organisasi juga mengarahkannya kepada CSR sebagai kegiatan non-market yang dijalankan perusahaan. Sebagai praktisi public affairs nih, apa saja tantangan yang harus dihadapi? Kita semua sudah mengenal VUCE, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang perlu dihadapi dengan agile. Mengutip dari Pak Agung Laksamana, Director of Corporate Affairs, April Group, saat menjadi pembicara The First Indonesia Public Affairs Conference bahwa tantangan public affairs saat ini lebih dari VUCE. 1. Hypertransparency. Kasus Wikileaks, Arab Spring, Edward Snowden, dan Panama Papers masih lekat dalam ingatan. Kasus yang menguak dokumen-dokumen rahasia perusahaan. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat dari fenomena hypertransparency. Perusahaan tidak dapat lagi berasumsi bahwa data mereka akan tetap bersifat rahasia karena keamanan cyber terbaik sekalipun dapat dirusak oleh pihak yang membocorkan informasi. Selain itu, ada corporate disclosure, yakni adanya peningkatan permintaan agar perusahaan membagikan aspek tata kelola keberlanjutan. Praktisi public affairs diminta untuk meyakinkan stakeholder bahwa perusahaan melakukan hal-hal yang benar. 2. Komunikasi digital yang membuat semua hal menjadi ranah publik. Perusahaan harus mengantisipasi bahwa apa yang mereka katakan dan lakukan berada di ranah publik. Perusahaan juga harus lebih berhati-hati kepada karyawan, sebab 75% kasus-kasus yang mengemuka di ranah publik bersumber dari internal perusahaan. Era disrupsi saat ini mendorong semua orang bisa menjadi jurnalis secara real time, dapat memposting, komen, dan share pada medsos. Tantangan lain adalah perubahan peraturan dan regulasi. Di dunia public affairs, perubahan peraturan dan regulasi adalah lumrah, karena memang salah satu tugas public affairs nih untuk mencari tahu regulasi baru, bahkan yang akan dan sedang dibuat. Lalu menganalisisnya, selanjutnya mengkomunikasikan ke pihak terkait di perusahaan. Meski merupakan rutinitas, pekerjaan ini bukanlah mudah. Tantangan yang terakhir adalah konektivitas menjadi tanpa batas. Gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti? Saya cukupkan dulu video public affairs kali ini. Wassalamualaikum dan salam berseri.